مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Tolong jawab lagi salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah sebut, saya salah lagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Pak? Kalau nggak
nggak sehat, nggak di sini kita. Dan di awal kita perlu merenung, kenapa kok Allah kasih kita sehat hari ini? Bukankah bisa seketika udah nih semalam 2359, kira-kira kalau Allah mau udah ya cukup ya, bisa nggak Bu? Bisa nggak Pak? Karena mati nggak pakai permisi, ajal nggak pakai kulonowon. Tapi tidak, Allah izinkan kita membuka mata, menghirup udara untuk bisa memperbaiki hari yang sudah, agar ke teman-teman yang belum hadir Allah mudahkan lain kali untuk hadir bersama kita. Amin Allahumma. Yang sakit juga ada, semoga Allah sembuhkan. Amin Allahumma. Salawat bertangkaikan salam, berbalutkan barokah, berbungkuskan doa, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita akhir zaman yang kita harap kita tergolong dalam umatnya di akhirat kelak, sehingga kita berhak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma. Selanjutnya mohon izin saya cabut, nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau kayak gini kayak stand up comedy jadi. Pertama Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, bercahaya. Ini juga bercahaya. Ini bercahaya juga insya Allah. Karena Pak Bu, mereka yang Allah ringankan kakinya untuk melangkah menuntut ilmu itu murni karena mereka berhasil atau Allah perkenankan. Ya, nggak apa-apa deh. Emang saya udah biasa begitu. Tapi emang kalau misalnya begini, tarikan Bapak langsung lancar begitu, langsung mendadak kebanjiran order begitu. Enggak juga deh. Tapi yang jelas sembari menunggu orderan tidak ada gelisah di hati. Bukankah itu tujuan semuanya? Kenapa nunggu kaya dulu baru tenang? Kapan? Nanti. Ketika sudah di kuburan kalau begitu baru tenangnya. Karena dia yang ingin dunia gak akan ada habisnya. Ini sifatnya dunia ya Bu, candu. Dulu pas kecil pengen gede, betul? Udah gede? Dulu pengen punya rumah, sudah punya rumah, pengen diperluas lagi tanahnya. Dulu jalan kaki pengen punya sendal, ada sendal pengennya punya sepeda, bisa naik sepeda pengennya motor. Ngelihat orang punya mobil pengen naik mobil. Habis itu ngelihat orang naik private jet, pengen juga punya private jet. Gak selesai dunia. Selesainya kapan? Dia tadi ketika sudah diingatkan oleh Allah, udah nih Allah yang selesaikan, baru itu selesai. Maka sebelum itu datang Bro, Pak, penting sekali kita sadar, kembalilah kepada Allah sejak sekarang supaya nanti hati Allah kasih tenang. Oke, itu pelajaran yang pertama yang kita ambil. Yang kedua, ini untuk anak muda. Ada anak muda nggak di sini? Saya masih muda. Tadi disebutinnya umur berapa Pak? Hah? Waduh, saya baru 17. Salah informasi ini. 17 kali 2 belum sampai. Jujur kalau ini umur saya baru 27. Tapi anak saya sudah 200 di pesantren.
di pesantren. Saya di pesantren Al Hasan, Bu. Al Hasan itu di Pondok Gede. Kenapa agak terlambat? Karena tadi ada buka acara dulu di sana. Baik. Kemana tadi? Kok jadi umur ya? Astagfirullahaladzim, saya lupa lagi. Oh, anak muda. Anak muda ini penyakitnya sekarang teknologi. Teknologi. Ini apa nih? Ini apa, Bu? Setan. Setan apa? Setan gepeng ini. Oh betul. Nanti nih datang adzan zuhur. Lagi scrolling apa be? TikTok. Baru adzan. Oke, baru azan belum qomat. Qomat datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh, karlah masih rakaat pertama. Masih bisa masuk. Tahiyat. Oh, masih panjang waktu asar. Qadarullah sebelum asar, nauzubillahi min dzalik, didului oleh yang lain. Didahului oleh takdir. Alhamdulillah, nggak jadi sholat, jadinya disolatin. Setan gepeng. Maka hati-hati sama setan ini. Hubungannya apa dengan Isra Mi'raj? Nih, kenapa, Bu? Isra Mi'raj cuma dilakukan semalam. Kenapa nggak Allah bikin jadi 2 malam? Pernah mikir ke sana nggak, Bu? Kan kalau 2 malam masih bisa lah. Tapi enggak. Karena Allah Maha tahu. Nanti makin kesini itu teknologi akan banyak perkembangannya. Kalau sekarang dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa bisa dilakukan hanya beberapa jam. Tapi karena Allah jadikan tadi sesingkat tadi, dan dalam riwayat tadi tempat duduknya Nabi yang sebelumnya masih hangat, artinya Nabi pergi tidak lama, dan sampai kapanpun gak akan ada teknologi yang bisa begitu. Jadi teman-teman semua, anak-anak muda, teknologi ini secanggih apapun gak akan bisa mengalahkan Allah. Gak akan bisa. Kalau Allah mau nih, cuma satu aja yang diambil, sumber daya listrik itu diambil aja, itu bingung kita semua, Bu. Maka di akhir zaman salah satu yang Allah ambil tadi energi itu. Perangnya kan nanti pakai pedang lagi. Makanan nggak ada stok karena nggak bisa taruh kulkas. Ini iya aja ibu ngangguk kayak udah pernah ngalamin. Gak bisa taruh kulkas, HP gak bisa dicas, hilang. Maka teknologi secanggih apapun tidak akan mampu mengalahkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kepada Allah, teman-teman semua. Ilmu, amal, ibadah itu yang nanti Allah bawa. Anak zaman sekarang ini kadang-kadang ngajak berantem sedikit, ngajak ribut. Misalnya emaknya ngomong, ini kenapa sih Tom? Nih, ya elah, gaptek banget sih mak. Pernah digituin nggak, Bu? Sentil, Bu, kalau gitu, Bu. Sentil halal itu, Bu. Orang diajarin ngomong A, B, C dulu, sekarang malah gitu sama emaknya, sentil tuh, Bu. Diingetin, mulutnya kasih cabai dikit nggak apa-apa, tapi pakai lalapan, pakai lele gitu, kasih makan biar tersentuh hatinya. Bahwa kebanyakan zaman sekarang smartphone, but poor people, bahasa Bekasi lagi, HP-nya smart, orangnya naudzubillah.
Dulu kalau mau nelpon kita harus ngapal nomor, ya kan Bu? Sekarang tanya, anak itu nomornya sendiri aja nggak hafal. Teknologi itu, teknologi. Di negara maju makanya sekarang mereka mulai meninggalkan gadget itu. Di Finlandia yang indeks pendidikan penduduknya tinggi itu mulai nggak pakai gadget lagi malah. Karena didapati anak-anak nggak kritis pikirannya, tulisannya amburadul. Gitu. Dejavu nggak Bu? Kayak di negara mana itu sekarang? Perkalian, masya Allah, pada lupa. Ya, baik. Itu pelajaran kedua yang bisa kita ambil. Bahwa teknologi sampai kapanpun gak akan bisa mengalahkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil, bahwa hadiah paling utama yang Allah berikan kepada kita lewat Isra Mi'raj apa Bu? Sholat. Sholat. Kalau ngomong soal sholat, ini bisa dari sekarang sampai maghrib saya kuat insya Allah. Tapi ibu yang gak kuat. Bapak-bapak yang bingung nanti belum ngopi, mulutnya udah mulai asam. Ketika dihadiahi sholat oleh Allah, dan sebetulnya sholat ini sudah ada dari umat terdahulu. Sejak zaman Nabi, pokoknya sejak awal itu sudah ada sholat. Hanya di Islam disempurnakan, begitu. Di Islam disempurnakan waktunya, tata caranya, dan seterusnya. Tapi aslinya sudah ada lama. Saat dihadiahkan sholat oleh Allah, dikasih sama Allah itu 50 waktu. 50. Kita hitung ya, 50. Sekali sholat berapa menit tuh? 5 menit lah. 5 menit. Kita ketika sholat khusyuk betul-betul 5-10 menit. Kita ambil minimalnya 5 menit. Ini kalau 2 rakaat. 5 menit dikali 50 kali sholat. 5 kali 50 250 menit. Dibagi 60 menit berarti 4 jam 10 menit kita sholat. 4 jam 10 menit kita sholat. Mampu nggak Bu? Pak, mampu nggak? Ahlan wa sahlan ya Syekhana Al-Habib Hamid bin Zaid. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan Ustaz. Selamat datang kami ucapkan kepada Habibana Al-Karim Al-Musyarraf Al-Mukarram. Baik, mohon izin Habib, saya lanjutkan. Sampai lupa saya ngeblank, ngelihat cucunya Nabi datang saya ngeblank langsung, Masya Allah. Karena saya ngeblank, kita salawat dulu sama-sama ya Bu ya. Baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita pakai salawat yang dasar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Ali
bi ahlil badri ya Allah. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik. Kalau udah sholawat tuh ada rasanya, masya Allah. Dibudayakan ya Bu ya sholawat tuh. Nah di sini nanti kita cari tahu hikmahnya sholawat itu apa. Tapi tadi perkara yang pertama sholat 4 jam 10 menit kalau jadi Allah wajibkan kepada kita sholat setiap hari. Sanggup Bu? Sanggup kata bapak-bapak, masya Allah. Tapi pakai kursi ya Pak sholatnya. Sanggup 4 jam 10 menit. Nabi, kita tahu Nabi kita diriwayatkan dalam salah satu hadis Sayyidah Aisyah pernah mendapati kaki Nabi ketika sholat bengkak. Waktu sholat malam ia tawaram qadamuhu bengkak. Sholat sampai kakinya bengkak, Nabi kuat. Maka ketika itu Nabi terima langsung. Ketika turun ke langit setelahnya ditegur sama Nabi Musa. Apa hadiahnya dari Allah? Sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, entar dulu, kamu kuat umatmu. Negolah sama Allah, diringankan. Bener nih? Iya. Pasti, saya berpengalaman, kata Nabi Musa. Kan Nabi Musa duluan yang jadi Nabi. Oke nih, balik lagi Nabi menghadap Allah. Dikurangi lagi, turun, gak kuat, kata Nabi Musa. Baik lagi Nabi, terus sampai saldonya sisa 5. Ketika turun, ditegur lagi sama Nabi Musa. 5. Jangan, minta kurangin lagi. Dan Nabi kita saking sayangnya sama umatnya. Oke, saya minta kurangi lagi, kata Nabi. Datang lagi ke Allah. Tapi kata Allah, sudah cukup. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Dia 5 jumlah sholatnya, tapi dia kebaikannya setara dengan yang 50 sholat tadi. Jadi satu sholat 10 kebaikan gitu minimalnya dihitungnya. Kalau sendirian, kalau jamaah ditingkatkan lagi jadi 25 sampai 27 derajat sholat. Akhirnya, ya sudah, kalau memang seperti itu ketetapannya, bismillah. Tapi ternyata perkataannya Nabi Musa sekarang ini terbukti nggak Bu? Terbukti nggak Pak? 5 waktu ternyata kadang berat bagi kita. Kok subuh ketiduran, zuhur, oh salah, subuh kesiangan, zuhur ketiduran, asar kecapean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, kecelakaan, masya Allah, jangan Bu. Berat rasanya. Nah, ini yang ingin saya bagi. Kenapa berat? Karena kita merasa sholat itu beban. Angkat beban kenapa berat? Karena dinamain angkat. Kalau angkat tangan ringan, coba Bu angkat tangan, gampang. Angkat bebannya pasti yang namanya beban itu berat. Maka ketika kita anggap sholat ini sebagai beban, ya Ustaz, kan beban, kan wajib.
makanya beban. Karena sejatinya sholat itu tidak layak dikatakan sebagai beban. Kenapa sholat Allah wajibkan? Karena di situ kumpulan kasih sayang Allah. Ya Bu, kita dipanggil 5 waktu, tidak disatukan di satu waktu sholatnya. Karena Allah mau kita dalam tiap detiknya di seharian waktu kita ini selalu mengingatnya. Padahal kalau Allah mau bisa aja nantilah sholat pas udah mau tidur aja 5 ditumpuk. Bisa, terserah Allah. Nanti aja, kalau enggak tengah-tengah siang lah, jadi menengah. Habis makan siang lagi semangat-semangatnya sholat tuh 17 rakaat langsung. Tapi enggak. Kenapa begitu? Karena Allah ingin kita ini selalu tuh diringankan oleh Allah bebannya. Mau kita menjalani hari, Allah pertemukan dengan sholat subuh. Subuh ini asal katanya asbaha. Asbaha kalau di bahasa Arab itu untuk sesuatu yang terjadi tapi dengan perencanaan. Asbaha. Jadi kita mau merencanakan apa? Di subuh itu sudah ada planningnya. Perencanaannya kapan? Boleh ketika sebelum tidur muhasabah atau ketika tahajud, itu juga nggak apa-apa. Tapi subuh dilaporkan. Muslim yang betul-betul dia nggak akan bingung hari itu ngapain. Karena ketika subuh rencananya sudah disetorkan. Ini ya Allah, saya mau begini, saya mau begini. Subuh. Terus habis subuh zuhur. Allah kasih sesuatu agak banyak supaya kita bisa melakukan yang kita rencanakan. Lantas diistirahatkan dengan sholat zuhur. Bayangin kalau sholat zuhur nggak ada ya Bu, jam kerja bapak-bapak, ngos-ngosan Pak, 8 jam non-stop, nanti disuruh sama bosnya sampai jam 3 jangan ngapa-ngapain dulu. Tapi enggak, Allah kasih itu, bisa istirahat makan siang jadinya. Kalau enggak, makan siang sambil kerja. Alhamdulillah ini balik. Tapi enggak, Allah kasih zuhur 4 rakaat. Zuhur ini dari kata-kata zuhar, jelas. Maksudnya dia dilakukan ketika semuanya ini mulai terlihat jelas. Udah jelas apakah planning kita berhasil atau tidak. Kalau berhasil lanjutkan, kalau kurang evaluasi ketika zuhur itu. Supaya ketika datang waktu asar, asar itu artinya masa, waktu. Allah ngingetin bahwa nih loh, waktu kita nih untuk merealisasikan apa yang sudah kita canangkan sudah hampir habis di hari itu, asar. Allah firmankan dalam surat Al-Asr, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, orang itu semuanya merugi. Kita ngertiinnya begitu. Padahal Allah model bahwa orang yang tidak pandai memanfaatkan waktunya, wahai anak-anakku, anak-anak muda, teman-teman semua, yang tidak pandai memanfaatkan waktunya, rugi dia. Gitu. Sholat asar, maghrib 3 rakaat ditutup dengan isya 4 rakaat. Kalau ditanya nomor telepon menghubungi Allah, hotline-nya 24434. Pencet, nyambung. Sholat, Allah ingatkan. Terus pernah Nabi ngasih perumpamaan ke sahabat. Kenapa kalau sholat 5 waktu? Nih, Ara'aitu, nanya, wahai sahabatku, coba bayangkan
ada orang di depan rumahnya selalu ada sungai. Maaf, di depan rumahnya ada sungai yang selalu mengalir, airnya bersih. Kalau misalnya orang ini mandi 5 kali sehari di sungainya, apakah masih ada kotoran di tubuhnya? Jawab sahabat, gak ada. Seperti itulah perumpamaan sholat, kata Nabi. Maka ketika takbir, Bu, diawali dengan Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar apa? Allah Maha Besar. Bahwa semuanya besar, yang lain kecil. Bapak punya cicilan belum selesai, kecil. Allah yang besar. Ibu ada masalah apa di rumah sama suami, sama anak atau sama tetangga, kecil. Allah yang besar. Allahu Akbar. Belum lagi ketika ruku. Misalnya masalah ini diilustrasikan beban yang ada di punggung kita. Pas ruku, masalahnya akan turun sedikit. Ketika sujud, semua masalah tertuangkan ke tanah, selesai. Maka sering sekali kita rasakan, kalau pas sholat, aduh, sebelumnya Masya Allah, kok setelah sholat ternyata Alhamdulillah. Baik, gitu. Jadi ketika kita sujud, seakan-akan hilang semuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat ini adalah hadiah yang paling utama yang datang dari Allah. Jadi penting kiranya untuk kita menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Karena hadiah kalau nggak diambil, sayang nggak, Bu? Sayang. Maka jangan kita anggap dia beban. Anggap dia itu rahmah dari Allah kepada kita. Mungkin sekian dulu, nanti bisa dilengkapi oleh Al-Mukarram Al-Habib apabila ada yang kurang. Mohon maaf atas segalanya. Terima kasih atas waktunya. Al-afu minkum wal-afu minni lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya menzani wajabah. Yang di belakang maju, yang maju aku doain pergi haji, yang agak maju terserah. Allah Allah Allah. Ya Allah, berkahi berbuah kami, berikan cahaya kenabian dalam diri kami, agar kami cinta kepada Rasulullah, agar kami cinta kepada Allah.
silakan duduk kembali Pak Kiai tokoh. Yang mundur hati-hati. Pesawatnya nggak sampai ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Suaranya ya Allah, jadikan lisan kami selalu berselawat kepada Nabi-Mu yang mulia. Sekali lagi kompak. Ya Allah, dengan selawat ini kabulkan hajat kami. Ya Allah, gembirakan hati kami. Hanya satu yang bisa menggembirakan hati kami, yaitu Rasulullah. Ibu-ibu yang belakang joget ke apa? Iya, seragam. Wahala, salawat kusra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi salatan tubassiruna wa ahlana. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, selamatkan istri dan suami kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan keturunan-keturunan kami. Amin yaumina ila. Terakhir sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala. Ya Allah, Rasulullah salatan tubas ala ahlana wa jami' wa mu'allim wa talibatina min yawmina Sayyidi Sadat. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal kainat habib bonus yang sama-sama saya muliakan, yaitu penceramah kita Adailallah Al-Hafidh Ustadz Mahmud Ribah BA. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Dan ketua DKM kita yaitu Bapak Juwana Suwarno, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Dan wakil DKM Bapak Awaluddin, ya, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan yang kita sayangi, yang kita cintai, Bapak RW kita, yaitu Bapak RW 07 Ayahanda Al-Ustadz Haji Ahmad Khariri. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Suratman, Al-Ustadz Haji Ihsan LC, Al-Ustadz Hidayatur Rahman, Ustazah Haja Ayumi. Mana? Nggak ada. Berkatnya anterin berkatnya. Maijen Purnawirawan Bapak Haji Sudarji, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Dan Bapak Asroni dan Plek Abdulmor. Wah, apa nih? Iya.
Angmor ya, Angmor. Kita doain panjang umur, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nih kayaknya kakinya pada kesemutan nih. Tuh lontong yang tadinya lembek jadi keras. Ya, saya udah makan tadi enak jam 9. Ya, alhamdulillah. Saya udah salam apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau hati kita duduk kayak begini girang, tandanya orang baik. Pokoknya kalau kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, hati kita seneng, girang, Anda orang baik. Tapi kalau nggak seneng, nggak gembira, berarti tandanya Anda harus bertobat. Bukan orang baik, bukan. Harus bertobat. Nggak ada tempat yang paling indah di atas bumi kecuali majelis ilmu, majelis zikir. Itu yang paling hebat udah. Istana enggak. Apa? Taman mini. Ngapain capek? Kelilingnya, ngantrinya, kapan tahu. Apalagi sekarang nih panas. Ya. Oh, ini majelis ilmu udah luar biasa. Yang saya ingin bicarakan, tadi saya udah bilang sama ketua masjid, saya nih 10 menit aja penceramah udah tadi ya. Ibu-ibu juga kesian nih, jemuran mau diangkatin, tar hujan, masak, harus diomelin sama suami sampai rumah, lu lama banget katanya sampai jam 10. Iya tuh Habib lagi yang disalahin. Aduh ya Allah, jangan dong dikit-dikit Habib. Bu, nih Habib pengen bicara dua. Pertama sholat, jangan pernah ditinggalkan. Amin. Apapun keadaan Anda mau orang dosa, Anda mau orang apa kan, pokok maksiat yang Anda lakukan tiap hari, tapi sholat jangan ditinggalkan. Itu aja udah. Gimana Beb? Saya habis sholat maksiat. Udah sholat aja lo, berisik banget lo. Itu bahasa saya. Apapun kondisi kita, nah seburuk-buruk apapun keadaan kamu, nah jangan tinggalkan sholat. Nah itu amanat orang tua sama anak. Karena ketika anak kita sholat, ketika itu dia dikatakan adalah anak birrul walidain, anak yang taat kepada ayah dan ibunya. Tapi kalau dia udah nggak sholat, hati-hati, itu anak tidak taat sama ayah dan ibunya. Dia bilang sayang, ngasih duit tiap hari, ngasih harta tiap hari. Oh enggak. Kalau nggak sholat nggak bisa hadir. Karena patokannya sholat. Kenapa Habib katakan yang penting sholat, mau banyak maksiat mau tidak, itu insya Allah dengan kita sholat nanti Allah kasih hidayah. Datang orang perempuan ketok-ketok pintu, Nabi Musa buka. Kata Nabi Musa, kenapa kamu nangis wahai ibu, kenapa nangis? Kok sedih banget? Wahai Musa, saya berzina, saya hamil, habis hamil habis melahirkan saya cekek. Beneran ini, saya matikan anak itu. Marah Nabi Musa, yang tadi nadanya rendah, sama ibu-ibu ini marah dia. Keluar dari rumah saya sebelum Allah turunkan azab. Ya Allah, orang mau ngadu, jalan keluarnya bagaimana? Diusir. Dia tambah sedih. Kalau istilahnya kaca pecah, bisa dibalikin lagi nggak? Enggak, buang. Ganti yang baru kalau ada duit. Kalau kagak, subhanallah, keluar kamu dari rumahku sebelum Allah turunkan azab. Ya Allah, keluar dia nggak kuat badannya, sampai menurut riwayat jalannya itu apa jalannya itu? Jangan ngesot, bahasanya kurang bagus. Merayap, hati-hati banyak rayap di rumah. Merayap jalannya, nggak kuat. Mau kemana lagi? Turun malaikat Jibril. Hai Musa, kenapa engkau usir wanita tersebut? Wahai Jibril, itu perempuan berzina, hamil, anaknya dibunuh. Jadi dia sudah berzina dan dia membunuh anak yang tidak berdosa. Hai Musa, masih ada dosa yang lebih besar, melebihi dari perbuatan ibu itu. Apa itu? Melebihi dari 1000 kali berzina.
Dosanya lebih gede dari 1000 kali berzina. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Apa kata malaikat Jibril? Yaitu orang yang meninggalkan. Orang yang meninggalkan. Makanya Habib kasih tahu tadi sama semuanya, apapun kondisi kita, jelek kita mau pakai jilbab nggak pakai jilbab, sholat. Kamu sholat tapi nggak pakai jilbab, gimana sih kamu? Jangan ngomong gitu. Minta sama Allah, ya Allah kasih hidayah dia, ya Allah. Kamu nggak pakai jilbab, sholat nggak diterima sholatnya. Jangan begitu. Mudah-mudahan dengan dia sholat Allah kasih hidayah. Istri kita belum mau pakai jilbab, sholatnya rajin, doain beliin jilbab nih kayak begini nih. Terenak tuh, masya Allah. Ntar yang belum dikasih hadiah pulang. Amin. Sama siapa gue nggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Nabi Musa kaget. Ada dosa yang lebih besar dari 1000 kali berzina. Ada dosa yang lebih besar daripada 1000 kali membunuh, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Nabi Musa buka pintu, dikejar wanita tersebut. Ya, ibu, mohon maaf, bertobatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Allah akan mengampuni, Allah akan membuka semua hidayah untuk ibu. Yang penting ibu mau kembali kepada jalan Allah. Akhirnya wanita itu gembira. Hati-hati, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu sama saja dosanya seperti 1000 kali membunuh orang, 1000 kali berzina. Bahkan menurut riwayat, siapa yang meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja, dia lagi berzina sama ibunya. Jangan main-main sama sholat. Jangan main-main sama sholat. Kenapa? Karena sholat ini perintah yang langsung Nabi bertemu dengan Allah. Yang lain, malaikat Jibril turun, haji turun, malaikat Jibril. Ada perintah dari Allah haji, ada perintah sedekah, ada perintah puasa, ada perintah ini dan sebagainya. Tapi ketika sholat bertemu dengan Allah. Yang kedua, sholat udah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ada orang nanya, Beb, suami saya nggak pernah sholat, Beb. Gimana, Beb? Boleh gak saya gugat cerai? Bu, gimana, Bu? Bu, suaminya nggak sholat? Tidak boleh. Diajarin. Dibilangin pelan-pelan, nih pinter nih ibu nih. Ya, dibilangin pelan-pelan. Kalau pelan-pelan nggak mau, pasrah, kita doain aja. Pinter nih berarti nih. Ini istri soleha nih. Brosnya beda sendiri brosnya. Iya, tuh brosnya modal sendiri. Oh modal. Iya. Oh bayarin dia, ntar kita bayarin insya Allah. Masjid keluarin ke masjid. Alhamdulillah, aku pinter aja kalau melempar. Yang kedua, dikit lagi mau bulan suci Ramadan. Hati-hati, jangan sampai ada yang marah-marahan. Anda semuanya akan hina di hadapan Allah. Ada 3 makhluk. Yang makhluk ini lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada iblis, lebih hina daripada setan, lebih hina daripada binatang yang diharamkan oleh Allah. Habib mau tanya sekarang sama semuanya, kalau seandainya di depan masjid nih sekarang, maaf, ada binatang haram, babi misalnya, kita usir gak tuh? Kita usir gak? Tuh, kita takut. Kenapa? Karena itu haram. Tapi kata Nabi, ada 3 orang yang dia lebih hina dari jin, dia lebih hina dari iblis, dia lebih hina dari segala-galanya. Siapa mereka? Yang pertama adalah masya'una bin namimah, yaitu orang yang sering mengadu domba, menghasut. Hati-hati, dia lebih hina dari binatang, lebih hina dari iblis, lebih hina dari segala-galanya. Banyak gak yang ngadu domba? Banyak gak yang hasut? Jangan nunjuk orang, lihat ke diri kita. Betul apa betul? Iya, menghasut satu sama lain, biar ribut, biar berantem. Ingat,
orang itu lebih hina dari binatang, orang itu lebih hina dari iblis, orang itu lebih hina daripada syaitan, orang itu lebih hina dari segala-galanya. Yang pertama. Yang kedua, wal mufarriquna bainal ahibba, yaitu yang kedua, orang yang makhluk ya Pak, bukan ini Bu, bukan manusia, makhluk yang paling hina. Makhluk yang paling hina yang kedua adalah orang yang sering mufarriqun, yaitu yang sering membuat putus. Orang lagi suami istri udah anteng, udah enak dia bercinta, udah enak dia kehidupan rumah tangganya, datang orang ketiga, eng. Ayo, datang godain suaminya, datang godain istrinya. Artinya perselingkuhan lebih berbahaya, lebih hina daripada binatang, iblis dan setan. Hadirin, saya lagi bersahabat dengan Pak Haji Ahmad Khariri, tahu-tahu datang satu orang ketiga, dia acak-acak. Wah, Habib Hamid tuh orangnya begini, Habib Hamid tuh. Saya berteman lama, dia acak-acak pertemanannya. Itu orang yang ketiga adalah orang yang paling jelek. Na'udzubillah min. Jangan orang lagi berteman udah lama, diacak-acak dengan permusuhan. Jangan sampai. Yang ketiga, al-baguna lil bira'il aib. Orang yang ketiga yang paling hina, makhluk yang paling hina di bumi ini, yaitu al-baguna lil bira'il aib, yaitu orang yang udah bagus perangkainya, masih dicari-cari kesalahannya. Ketua masjid udah rapi banget ngurus masjid, dicari kesalahannya. Kenapa ketua masjid dari rumahnya ke masjid nggak pakai sendal? Ngeker. Dicari aibnya, dicari kejelekannya. Apa kata Nabi? Yang ketiga ini makhluk yang paling buruk, sejelek-jeleknya makhluk. Jangan orang udah tobat, masuk ke masjid, dia sholat, udah alhamdulillah, tumben lo ke masjid. Kemarin enggak terus tuh minuman. Na'udzubillah min. Alhamdulillah udah mau datang ke masjid, alhamdulillah udah mau ngaji. Ya Allah, mudah-mudahan kau tetapkan iman dan takwanya. Enak gak begitu? Enak gak? Kita lihat nih orang baru masuk ke masjid, taubat dan sebagainya. Ya Allah, alhamdulillah, saya seneng banget kamu bisa ke masjid sholat berjamaah. Baru sekali nih ke masjid, naik apa? Jalan kaki. Yuk ikut saya ke dealer motor. Yuk ikut yuk. Ada yang begitu? Iya. Muntah dah. Yang ada dihina, yang ada dicaci maki. Itu dia baru sholat tuh dosanya banyak tuh dia tuh. Wah, dia tukang main ini, main itu, macam-macam tuh. Astagfirullah, hati-hati, tub ilallah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya masuk bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan gembira. Bapak Ibu, tolong jangan ada yang bermusuh-musuhan. Cepet-cepet damai. Ya, Beb, saya udah minta maaf, tapi dia nggak maafin. Dia nggak dimaafin sama Allah. Anda dimaafkan karena Anda sudah minta maaf, selesai. Cuman jangan main minta maaf begitu-begitu aja. Nih ngambil duit orang 100 juta. Auto datang, maafin saya ya, maafin ya. Jangan bawa durian montong. Iya, bawa hadiah apaan kayak gitu. Ya, tolong yang punya orang tua udah meninggal, ziarahin kuburannya. Ziarahin kuburannya. Kata Nabi, siapa anak yang datengin orang tuanya menjelang Ramadan ataupun di hari apapun, ya dia datengin orang tuanya, maka derajat orang tuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Dia girang, dia senang kalau ada seorang anak yang datang orang tua mendoakannya di kuburannya, baca Yasin, beristighfar untuk orang tuanya, maka itulah yang paling disukai oleh penduduk alam kubur. Enggak, orang-orang yang meninggal enggak suka dibawain mobil Alfa. Mendingan buat saya. Ya. Dibawain, assalamualaikum mama, ya Allah mama, maafin saya mama, ada mobil Alfa. Kira-kira diambil gak mama tuh? Kagak, alhamdulillah gua ada di situ. Ya,
Ditinggal tuh alfatnya. Saya tanya sama yang pengurus kuburan, tuh alfat siapa? Buat hadiah mamanya. Ya Allah, pocong yang pakai. Ya, nah maka itu saya minta kepada semuanya, menjelang bulan suci Ramadan datangin orang tua kita. Beb, orang tua saya kuburannya jauh beb, di kampung. Suruh ada ustadz di sana, ada keluarga di sana, kirim rekening. Bukan rekeningnya, duitnya. Kirim duitnya. Kasih amanat di sono, tolong rapiin kuburan mbah ya, tolong rapiin kuburan bapak, tolong rapikan kuburan ibu. Begitu. Anda nggak bisa pulang, ya udah suruh orang di sana rapikan, ya doakan, yasinkan, kalau perlu hatamkan Al-Quran menjelang bulan suci Ramadan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Ustadz Suratman untuk berdiri, Ustadz. Ya, karena tadi saya dengar Ustadz yang menutup doa. Ya, kita baca talqin terlebih dahulu. Kita baca talqin sebanyak 3 kali. Nanti doa dipimpin oleh Bapak Haji Suratman. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, mari kita beristighfar menjelang daripada bulan suci Ramadan. Insya Allah tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa ayah dan ibu kita, dosa suami dan istri kita, dosa anak-anak kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa teman-teman kita, dosa anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti saya izin tadi dengan ketua masjid ingin membagikan brosur, yaitu brosur jadwal bisa dilihat satu, jadwal puasa ya. Nanti dibagikannya pas mau pulang aja. Nah, di depan pintu nanti sudah ada petugasnya. Jadwal puasa dan jadwal ziarah 9 Wali Songo. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 2 bis yang datang. Ya, 9 Wali Songo tanggal 10 sampai tanggal 14 April. 10 hari setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut, ya, bisa kita ziarah ke 9 Wali Songo. Kita lihat bagaimana itu wali-wali yang berdakwah, yang memberikan jasa keislamannya kepada kita semuanya, sampai negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan insya Allah nanti ada nomor telepon saya di sini. Silakan Anda bisa langsung WA kepada saya ataupun telepon saya. Boleh, bayarnya nyicil 2 kali. Nyicil dua kali, dua kali, jangan 4 kelamaan. 2 di dalam masjid setengah, mau pulang setengah, jadi 2 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Semuanya Habib dulu. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Allahumma Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna min musyrikin ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wasfaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina min indik wa fid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa bisna libas afik wa afiatik fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfatna min al-afati wa anti wal uqubat ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin. Akhir hayatana bi husnil khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti ditutup dengan pembawa acara. Setelah itu kita salam-salaman, saling maaf-memaafkan, sehingga masuk bulan suci Ramadan kita diampuni dosanya oleh Allah, dan teman-teman memaafkan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jangan pada pulang, lontong udah keras, jangan sampai keras lagi nanti pulang ya enggak dimakan, rugi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, hadirin yang dirahmati Allah, tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini menjadi jalan bagi kita untuk meraih cintanya. Amin amin ya rabbal alamin. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru satal madina min salla salatu wa tahalla bshifatu ya baht al-lift al-lumashi yashfa'lu fi ma matu. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru satal madina salatu wa tahalla bshifatu ya baht al-lift al-lumashi yashfa'lu fi ma matu. Ya imamna ya amin ya sanad lil muslimin ya habib ya Muhammad ya ibn Abdillah. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياة والصلاة بدأ أصلي من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بحت الكل ماشي